Keraton Pleret era Mataram tahun 1646 sampai tahun 1680. Keraton Pleret adalah bekas keraton dan ibu kota Kesultanan Mataram pada tahun-tahun 1646 sampai tahun 1680, setelah Keraton Karta. Sebenarnya Pleret sudah direncanakan sebagai ibu kota sejak masa pemerintahan Sultan Agung, tetapi pemindahannya baru dilakukan pada tahun 1647. Akibat dari pemberontakan Trunajaya, status ibu kota Pleret berakhir pada tahun 1677, tetapi baru ditinggalkan sepenuhnya pada tahun 1680. Nama Pleret berasal dari kosakata bahasa Jawa, Paleredan diambil dari kata leret, yang berarti aliran. Dengan demikian, Paleredan yang kemudian disingkat menjadi Pleret bermakna pengaliran. Semua rakyatku, kalian buatlah bata. Aku akan pindah dari Kerta, karena aku tidak mau tinggal di bekas kediaman ayahku. Aku akan membangun kota di Pleret. Demikian titah Susuhunan Mangkurat sebagaimana tertulis dalam Babat Tanah Jawi. Raja muda putra Sultan Agung yang baru saja naik tahta di Mataram itu ingin membangun kedaton sendiri. Ia bertekad hendak meninggalkan keraton Kerta yang selama bertahun-tahun jadi pusat kekuasaan Sultan Agung Hanyakrokusuma, pemimpin terkuat Jawa pada masanya. Disinilah kemudian tegak berdiri istana besar, yang dikelilingi air. Pleret tumbuh menjadi kota sangat ramai, megah, memiliki masjid besar. Yang luar biasa arsitekturnya. Alun-alunnya sangat lapang, dan memiliki danau besar bernama Segaryasa. Setahun kemudian, 1647 Mangkurat pindah dan menempati kedaton Pleret. Ia lantas memerintahkan pembangunan tembok keliling keraton, yang diselesaikan sangat cepat hanya dalam tempo 2 bulan. Benteng itu, menurut penulis sejarah MC Reclef, berdinding susunan bata yang puncaknya batu putih berbentuk segitiga. 2 tahun kemudian didirikan Masjid Agung Pleret. Setahun berikutnya, Raja memerintahkan perluasan Krapyak Wetan, tempat favorit Raja untuk melampiaskan hasrat berburu. Di puncak pembangunannya pada tahun 1661 Masehi, Susuhunan Mangkurat mengerahkan 300.000 orang. Data itu tercatat di Dagregister tanggal 12 September tahun 1661. Infrastruktur di Keraton Pleret dan sekitarnya mencapai titik sempurna pada 1666 hingga 1668 Masehi. Jadi butuh waktu 20 tahun bagi Mangkurat untuk membangun keraton ini hingga di puncak kemegahannya. Tidak seperti Keraton Karta yang bangunannya didominasi oleh kayu, bangunan Keraton Pleret didominasi oleh batu bata. Keraton Pleret dikelilingi dengan tembok-tembok setinggi 18 sampai 20 kaki dengan kedalaman 8 sampai 12 kaki. Pleret memiliki keraton seluas 3 hektar, 2 masjid, dan alun-alun yang memiliki pohon beringin,
yang setidaknya masih ada pada tahun 1989. Sementara bangunan-bangunan lainnya masih harus diidentifikasi. Kondisi bangunan Keraton Pleret kini rata dengan tanah. Hal ini tak lepas dari serangan Trunajaya yang dibantu oleh Karaeng Galesong karena merasa tidak puas atas sikap Amangkurat pertama yang telah bersekutu dengan Belanda. Sisa-sisa bangunan keraton dapat ditemui di beberapa situs seperti situs Pungkuran yang awalnya adalah bekas pondasi benteng keraton. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Kemudian ada beberapa situs yang kini menjadi nama perkampungan seperti Kedaton, Segaryasa, Kepuntren, dan Kauman. Karena Keraton Pleret telah hancur, tata letaknya hanya bisa diperkirakan dari catatan masa lalu, seperti deskripsi Riklof van Goens. Saat mengunjungi Pleret tahun 1648, kunjungan Gerrit Peter Rouvaer tahun 1889, sebuah peta Pleret yang dibuat oleh P.J.F. Lu tahun 1897, dan analisis dari Baba mencatat Pleret. Bentuk keraton dilaporkan sebagai bentuk persegi yang tidak simetris, dengan kecondongan sekitar 10 derajat, sementara Van Goens menggambarnya sebagai belah ketupat. Van Goens juga mencatat keliling dalam keraton sebesar 2.256 meter. Seorang arkeolog Widya Nayati memperkirakan keliling temboknya sebesar 3.040 meter. Mengenai tinggi dan ketebalatan tembok tersebut, terdapat perbedaan antara sumber satu sama lain. Peta Rouvaer memasukkan nama beberapa bangunan yang termasuk masjid, macan kurung, dan bagian keraton seperti Sitinggil, Keben, dan Sri Manganti. Sekitar kompleks keraton terdapat pemukiman yang dinamai setelah profesi penghuninya seperti Kikauman untuk ulama, Gerjen untuk penjahit, dan nama ini masih ada hingga kini.